yaitu pertama hisab, yang kedua hikmah. Hisab untuk bicara SDM, jadi kesadaran untuk menghisab diri pertama, bukan menghisab orang, menilai orang. Kan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, kembali lagi dalam podcast edisi seputar politik sosial dan human resource bersama saya Ghazal Afusina. Hari ini kita akan membahas manajemen SDM tentang hikmah dan hisab bersama Pak Hari Saputra Agus. Baik Pak, kita masuk ke pertanyaan. Yang pertama itu adalah Pak, dalam pandangan Islam Pak, apa bedanya manajemen SDM modern dengan manajemen SDM berbasis syariat Pak? Baik, pisau analisanya ada dua, yaitu pertama hisab, yang kedua hikmah. Dalam Islam yang juga sebetulnya adalah dinul hisab dan dinul hikmah, agama hisab dan agama hikmah. Hisab itu adalah hisab, kata Allah, postulat ada gimana dikatakan Allah adalah hisablah dirimu sebelum dihisab Allah. Aku hisab dirimu ya. Makhluk tersempurna yang namanya manusia itu disuruh Allah untuk dihisab, untuk memahami semesta sebenarnya. Karena semua hitungan matematika yang ada modern sekarang itu bisa ada dalam diri kita sebagai makhluk tersempurna. Apapun itu, name it, semua bisa dengan memahami diri kita, memahami hisab diri kita, kita akan memahami hisab semesta ini. Nah, diri ya, hisab dirimu. Kalau di manajemen SDM modern itu adalah hisab orang lain. Jadi kita appraisal, membuat hitungan-hitungan di mana kita menghisab orang lain, bukan menghisab diri kita. Itu yang paling mendasar ya. Jadi mereka di manajemen SDM modern itu semua appraisal, semua performance appraisal, semua itu dari, kita tahu lah manajemen SDM itu ada pertama ada planning ya, perencanaan, ada leading, kayak recruiting apa segala macam itu ya. Leading itu artinya kepemimpinannya, kemudian ada developing, pengembangan, ada managing performance ya, kinerja, kemudian ada satu lagi rewarding, penghargaan, dan yang terakhir karir. Itu semua basisnya menghisap orang lain, bukan menghisap, kata Allah, padahal ini dari Allah langsung gitu. Hisaplah dirimu sebelum dihisap oleh Allah. Jadi mulainya menghisap diri kita untuk memahami semua matematika di semesta ini, karena kita makhluk tersempurna. Yang kedua tentang hikmah, dinul hikmah, Islam sebagai dinul hikmah. Hikmah diambil sebagai dasar dari manajemen SDM, bukan konflik. Kalau di manajemen modern semua basisnya ya, kita tahu lah, majikan buruh itu suatu konflik sebetulnya, tarik menarik kepentingan, semua itu dibikin konflik. Di Islam itu basisnya hikmah. Jadi kalau misalnya ada hubungan industrial, hubungan SDM, pengembangan SDM, itu kita mengambil hikmah di sana, menghikmahkan ekonomi, ya, istilah gitu ya. Jadi kita menghikmah, kita mengambil hikmah dalam suatu kejadian apapun dalam bidang SDM ini, itu kita ambil hikmahnya, bukan dalam bentuk konflik atau bentuk tarik menarik kepentingan gitu. Berapa saya udah buat UMR segala macam, enggak, kita ambil adalah hikmahnya. Dan hikmah terbaik adalah yang terbaik kita bisa ambil dengan musyawarah. Nah itu yang terkait dengan dua soal analisanya. Pertama hisab, yang kedua hikmah. Oke. Selanjutnya dalam hisab, tadi saya sudah sebutkan ada nilai-nilai infinite dalam tak terhingga. Nah namanya ruh. Kenapa dalam Islam disebut sumber daya manusia itu yang Islami? Sumber dayanya itu ruh kita. Karena di manajemen mode SDM modern itu ada istilahnya, ini harus di-energize, harus digerakkan. Industri harus bergerak. Manusia hanya sebagian bagian dari modal dari itu gitu. Itu kan merendahkan kemanusiaan. Sedangkan SDM berbasis Islam itu sumber daya kita adalah ruhiyah kita, sesuatu yang abadi, sesuatu yang eternal, sesuatu yang tidak yang tak terhingga sebetulnya, yang absolut, yang mutlak ya, yang terus menerus ada.
Yang mereka dengan bahasa industri capaian-capaian itu mengatakan energi, kita harus ada energi, industri yang berjalan akan kekal energi ini segala macam. Oke, kalau energi itu kan selesai pada saat energi itu selesai gitu. Tapi ruh kita itu kita yakini sebagai orang spiritual ini kita kecerdasan spiritual kita itu abadi. Beda sama energi sebetulnya. Nah, beda ruh sama energi dan tadi beda hikmah dan hisab terkait dengan SDM. Nah, kira-kira gitu perbedaannya. Ya, itu ya perbedaan SDM manajemennya. Kalau itu termaktub juga dalam yang tadi itu bagaimana perencanaannya. Jadi kalau perencanaannya saya contohkan sama perencanaan gitu ya. Perencanaan HR planning. Kalau kita merencanakan pasti kita harus tahu dulu hisab diri mereka itu. Mereka udah punya kapasitas belum menghisab dirinya. Ya. Sekarang anak-anak bermasalah dengan cara belajar matematika di dunia ini. Kita harus nggak bisa menafikan itu gitu. Karena mereka belajar menilai di luar dirinya, bukan menilai dirinya, menghisab dirinya. Padahal semua hitungan matematika apapun itu, modern katakanlah gitu, itu ya menilai di luar dirinya gitu. Padahal kita disuruh Allah jelas-jelas menghisab diri kita sebelum kita dihisab Allah, dan diri kita adalah makhluk tersempurna dan itulah SDM kita gitu. Kira gitu guys ya. Untuk yang pertama. Nah, tentang hisab nih Pak, bagaimana konsep hisab bisa diterapkan dalam sistem evaluasi kinerja karyawan Pak? Nah, itu yang tadi menyambung yang tadi ya. Jadi hisab itu kan sesuatu yang ke dalam diri kita, ada dalam diri kita, ya. Jadi menilai, misalnya ini ada polemik, misalnya ada yang menyatakan, jadi guru bukan buat cari duit gitu katanya. Itu karena kapasitas kita untuk menghisab diri itu nggak pernah diajarkan. Jadi menghisab diri sebelum dihisab Allah, katakan begitu kan. Nah, itu salah satunya. Dulu ada asumsi persepsi bahwa menghisab diri itu adalah menghisab pahala dan dosa. Padahal itu kan wilayah Allah, kita nggak mampu ke sana gitu. Yang bisa adalah kita menghisab makhluk untuk memahami Allah, katanya gitu kan. Jadi artinya kita menghisab kita sebagai makhluk nih, makhluk tersempurna, kita hisab, kita bisa menghisab makhluk karena kita makhluk yang kita hisab, bukan sesuatu yang nggak bisa dihisab gitu. Karena kita menghisab makhluk sehingga kita memahami Allah kan gitu kan. Nah, artinya seperti itu. Kita harus punya kesadaran, punya standar, punya ini untuk bisa reward penghargaan itu sesuai dengan hisab itu tadi, hisab yang manusiawi tadi, yang humanis, yang sesuai dengan ini kita. Misalnya di dalam Islam kita harus menghargai keluarga, menghargai masa depan kita, menghargai memaknai juga kehidupan kita yang akan datang gitu kan, keluarga, terutama bagaimana kita berinteraksi juga dengan kehidupan dengan saudara-saudara, silaturahmi kita, itu kan perlu ada hitungannya, hisabnya gitu. Itu harus kita hitung gitu. Kita hisab dulu ya, baru bicara tentang itulah sebetulnya yang namanya professionalism itu yang benar ya, prophetic. Jadi benar-benar hitungannya itu jujur dan sesuai dengan keadaan, kebutuhan katanya gitu. Kalau sekarang kan kalau guru udah itu amaliyah segala macam, nggak bisa. Kita amaliyah kita, pahala, dosa itu wilayah Allah sebetulnya kan, kita nggak bisa menghisab itu gitu. Sekali lagi, yang kita bisa hisab adalah makhluk manusia. Kita bisa menghitung kapasitas kita. Kalau kita kapasitasnya mumpuni, ya kita bilang saya punya ini, saya akan produktif, saya akan ngasih kalian ini, saya bisa ngajar anak-anak segini, saya bisa ini, terbuka, transparansi itu juga penting. Dan itu yang kira-kira yang terkait dengan hisab untuk bicara SDM gitu. Jadi kesadaran untuk menghisab diri yang pertama, bukan menghisab orang, menilai orang. Kan ada apa itu namanya, gajah di pelupuk mata yang diri sendiri aja nggak bisa kita hisab gitu. Gimana bisa ya objektif, itu intinya. Hisab diri itu segala-galanya sebagai makhluk yang tersempurna sekali lagi. Gitu jalan kedua. Nah Pak, sekarang apa sih keputusan dalam human research yang paling membutuhkan hikmah Pak? Baik, bicara tadi hikmah ya, bil hikmah. Hikmah itu kan kita apapun kondisinya, kita mengambil pembelajaran di situ. Ya kan? Keputusan SDM sekarang itu managing people, managing conflict, jadi lebih kepada tarik menarik kepentingan,
bukan suatu musyawarah. Itu suatu yang agung juga tuh dalam konsep Islam terkait itu. Hikmah, bil hikmah gitu. Jadi musyawarah untuk mengambil hikmah keilmuan terutama. Dan itu sangat mendasar sekali gitu. Beda sekali kalau kita bicara musyawarah dengan misalnya perundingan upah gitu ya, yang dimana ada tekanan, ada ini itu. Kita di sana itu sebagai bentuk dari kewirausahaan yang sama gitu. Kita sebagai manusia yang bedanya adalah takwa, karena gitu kan, bahwa kita adalah sama, bahwa yang bekerja dan yang memberikan pekerjaan itu adalah sama, kecuali beda takwanya. Kalau bicara takwa itu kan sangat apa ya, bisa dilihat kok dalam Quran jelas siapa yang bertakwa, siapa yang bukan bertakwa. Tapi terlepas dari itu semua, kembalikan bahwa untuk berhikmah dalam mengambil keputusan SDM itu perlu transformasi juga gitu. Jadi bukan sekedar bahwa dalam kondisi conflicting bertarik-tarikan kepentingan gitu ya untuk menentukan misalnya contoh aja tadi upah misalnya. Padahal dalam Islam terkait dengan ini itu kita harus melampaui itu gitu. Artinya maksudnya melampaui, kita tahu kebutuhan ini kita gitu. Kita bisa menghisap diri sekali lagi. Menghisap dulu baru kita ambil hikmah, menghisap diri kita. Ya, baru kita menghisap diri kita, jujur melihat kondisi apa yang bisa ini, dan semua juga tahu misalnya pemberi kerja wirausaha, kita semua wirausaha kok, kita bekerja untuk entitas yang kita ini kan, dan semua melakukan itu yang terbaik yang bisa dilakukan, dan itu menjadikan hubungan itu menjadi hubungan yang setara dalam konteks hikmah. Jadi kita mengambil hikmah dalam semua kondisi gitu. Perusahaan lagi turun, perusahaan lagi naik, perusahaan lagi stabil-stabil aja gitu kan misalnya, kalau atau organisasi negara juga lagi naik, lagi stabil, lagi turun, semua itu dalam konteks hikmah. Kita ambil pembelajaran di sana dan semua mengambil pelajaran. Sebetulnya organisasi yang belajar, learning organization itu paling pas gitu. Jadi organisasinya juga belajar gitu dalam SDM yang bagus gitu ya. Jadi bukan sekedar dia organisasi juga bisa melihat ke dalam gitu. Jadi bukan lihat kompetitor, kompetitor saya udah melakukan ini, nah, ke dalam, hisablah dirimu. Dalam konteks ini hisablah organisasimu gitu. Baru kita bicara keluar gitu. Dan semua punya kapasitas itu. Kita harus bisa menilai organisasi kita gitu. Kalau kita lagi susah, lagi turun misalnya, ya ngerti dong, ya harus bisa ngerti gitu. Artinya kita hisap ke dalam, kemampuan untuk menghisap diri sebelum dihisap Allah itu postulat gitu. Postulat sesuatu yang tidak bisa dielakkan gitu. Dan itu harus disadarkan dari pembelajaran kita sejak awal gitu, dari kita dididik. Nah di sekolah yang kita ini kan ada HR system nih. Jadi semua anak-anak bagusnya bisa menilai, menghisap dirinya sebelum yang tadi saya bilang gitu. Termasuk untuk sumber daya yang namanya ruhiyah kita untuk bisa bekerja, sesuatu yang bernilai spiritualitas. Nah kira-kira gitu yang terkait dengan hikmah ya. Ambil hikmah, setiap SDM kita adalah SDM yang kapasitasnya mampu mengambil hikmah, bukan sekedar bekerja gitu, tapi bisa mengambil, berefleksi mengambil hikmah. Nah yang terakhir nih Pak, bagaimana pandangan Islam soal pembayaran gaji yang adil dan tepat waktu Pak untuk para karyawan? Baik, itu terkait katanya ada HR system itu ada manajemennya itu universal sekarang ya. Ada yang namanya rewarding, penghargaan. Nah, penghargaan kita sebagai orang yang meninggalkan dinullah gitu, yang tadi saya bilang hisab dan hikmah. Pastinya kita mengambil nilai-nilai yang universal, bukan sekedar lokalitas, globalitas itu enggak. Kita nilai universal, keadilan, ya kan? Sesuatu yang bisa itu juga terkait dengan mengasah nurani kita, kan? Yang terkait dengan itu. Jadi intinya adalah pada saat pengupahan, pada saat rewarding, kita tidak hanya mengurus. Dulu contohnya ayah saya juga dulu HR spesialis, dia bilang kalau misalnya mau memberikan reward penghargaan kepada orang yang bekerja, itu pertama ada banyak kompetensi, solusi yang dibuat di perusahaan, kan? Masalah waktu, bagaimana dia menggunakan waktu, kan? Ada banyak kan, integritas, pelayanan, adaptasi, bagaimana dia berwirausaha juga di dalam perusahaan gitu kan, itu banyak parameternya.
termasuk kapasitas dia untuk compete dengan global. Nah itu juga menjadi ukuran gitu, untuk bisa mendapatkan reward yang lebih gitu. Nah tapi terlepas dari itu semua, reward ini bukan sekedar memberikan materi, uang, ya enggak. Kita harus memikirkan manusia seutuhnya. Dia punya keluarga, kan? Dia punya kehidupan, dia punya kesadaran yang bisa untuk membangun dirinya, kesadaran untuk bahkan memajukan peradaban gitu, kalau dia punya tanggung jawab sosial. Dan manusia semua punya itu sejatinya. Karena ini juga kan yang paling bermanfaat lah buat masyarakat itu akan lebih baik bagi dia gitu. Dan itu menjadi parameter juga gitu. Jadi orang yang pegawai atau karyawan atau wirausaha internal kita yang punya kapasitas itu, ya kita harus hargai. Intinya penghargaan saya sebutkan tadi itu, misalnya kompetensi, solusi yang sekali saya sebutkan itu, ditambah dia kebermanfaatannya. Kita harus mengukur itu kebermanfaatan buat lingkungan masyarakat dan keluarganya itu. Kita bisa mengukur itu, menghisap itu bisa. Dan itu memberikan reward itu juga begitu. Kalau misalnya anaknya ada berapa, kita kasih beasiswa misalnya anaknya, bukan hanya buat dia, tapi buat istrinya misalnya mau menambah income atau bekerja bikin warung jadi lebih kepada humanis. Jadi bukan sekedar kebutuhan pekerjaan sih karena dia bekerja terus diupah sebagai budak korporat gitu. Enggak begitu. Kita lebih kepada hal-hal yang esensial yang benar-benar dibutuhkan. Dan itulah Islam sebetulnya, meninggikan manusia dan kemanusiaan. Kira-kira gitu, Ghazal. Jadi saatnya kita jangan lagi ada istilah karena ketidakmampuan menjadikan dinul hisab gitu. Agama kita sebagai agama hisab. Ada ungkapan guru tidak usah digaji, maksudnya remunerasinya, rewardnya, penghargaannya itu ya segitu aja lah. Kalau yang mau pedagang gitu, ya enggak juga. Semua itu punya, makanya pedagang juga bisa menilai dirinya, guru juga bisa menilai dirinya. Pedagang itu juga kan kalau untungnya besar itu riba juga, kalau sangat besar kan, kita nggak sama aja gitu. Pedagang juga kalau misalnya ambil untuk sebesar-besarnya kan sama aja riba. Artinya kita harus saling menghisap diri lah, bahwa nggak bisa kita menganalogikan sesuatu yang tanpa kita menghisap diri kita, kata Allah. Dan itulah kuncinya gitu, bahwa hisaplah dirimu sebelum aku hisap, kata Allah. Kira-kira gitu. Dan hidup bil hikmah itu menjadi keseharian dan menginternalisasi sejak kita awal, bahwa semua kondisi kita ambil pembelajaran, kita ambil hikmah yang terbaik, dan semua itu akan menjadi yang baik buat kita. Baik, kira-kira gitu, Ghazal. Baik Pak, baik, sangat jelas penjelasan dari Pak Hari bagaimana hisab dan hikmah menjadi fondasi dalam manajemen sumber daya di suatu organisasi perusahaan. Saya Ghazal Afsena dan Pak Hari Saputra Agus dalam podcast edisi kali ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.